Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Rumus jumlah dan selisih dua sudut. Materi ini merupakan materi awal sebelum mempelajari rumus jumlah dan selisih kosinus dan kosinus. Jadi diperhatikan baik-baik, jangan di-skip, semoga bisa dimengerti. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita menggunakan rumus. Jadi yang pertama adalah rumus untuk sinus ya. Sin alfa tambah beta. Ya, namanya dua sudut berarti ada sudut alfa, ada sudut beta. Yang pertama untuk sinus ya. Kita untuk yang tambahnya. Sin alfa tambah beta ini yang perlu diketahui. Sin alfa tambah beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi inilah yang perlu diingat. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Tentunya dengan banyak-banyak latihan mengerjakan soal-soal. Jadi matematika itu sekali lagi kalau mau dihafal bisa saja dihafal, tapi nanti menggunakan rumus ini yang ya pasti ada terkendala. Untuk pembuktiannya saya tidak buatkan di video ini karena ini penggunaan dari rumus ini. Kemudian bagaimana untuk sin alfa kurang? Jadi kalau ini kan tambah, berikutnya ada rumus sin alfa kurang beta. Jadi kebalikan dari ini. Sin alfa kurang beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Jadi perbedaannya letak di operasinya saja. Jadi kalau dia sudutnya ditambah, maka operasinya itu kita juga jumlahkan. Tapi kalau operasinya kurang, maka operasi yang ininya kita kurang juga. Untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soal saja supaya diketahui bagaimana penggunaannya sih ini. Jadi kita masuk ke contoh. Misalnya saya punya soal, tentukan nilai sin 75 derajat. Ini tentunya tanpa kalkulator ataupun tabel ya. Jadi sin 75 ini tanpa kalkulator ataupun tanpa menggunakan tabel nilai trigonometri. Karena sin 75 itu kita gunakan sudut istimewa. Jadi kalau saya jawab 75 ini kita harus meramu sudut-sudut istimewa sehingga kita memperoleh nilai yang ini. Ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi saya bisa menulis seperti ini. 75 derajat itu bisa saya peroleh dari 45 derajat ditambah
30 derajat. Gitu ya. Jadi ini bisa saya peroleh dari sini. Kenapa bukan 60 tambah 15? Ya, 60 tambah 15 kan juga 75. Tapi ingat, sudut istimewa itu yang pertama kita tidak memiliki 15 derajat. Jadi kita tidak menggunakannya. Apalagi kalau sin 70 tambah 5. Yang 70 tambah 5, 70 bukan istimewa, 5 juga bukan istimewa. Itu alasannya. Sehingga kita buat seperti ini, sin 75 derajat ini sama dengan sin 45 tambah 30 derajat. Kenapa saya kurung? Supaya kelihatan bahwa ini dikurung, yang di sebelah kanan juga kita kurung. Nah, kita kan mencari sin 75. Sin 75 ini sudah dapat, berarti kita lepas kurungnya saja, karena biar tidak ada kurungnya, itu sama nilainya. Kecuali yang rumus ini kan mengandung jumlah dua sudut. Nah, sama yang ini yang di atas ini. Berarti kita bisa menggunakan transformasi dari sin alfa tambah beta menjadi seperti ini. Dalam soal ini alfanya adalah 45, betanya adalah 30. Jadi ini adalah alfa, yang ini adalah beta. Sehingga kita bisa langsung menggunakan rumusnya. Sin alfa tambah beta berarti sin alfa dulu. Sin alfanya berapa? 45 derajat. Kemudian cos beta. Cos betanya 30 derajat. Ada tambah ya? Ikuti saja. Tambah. Cos alfa. Cos alfanya berapa? 45 derajat. Kemudian sin beta. Betanya adalah 30 derajat. Nah, sin 45 kan kita sudah tahu nilainya. Sin 45 itu berapa nilai sin 45? Mudah-mudahan masih ingat di materi kelas 10 ya. Matematika wajib. Sin 45 itu didapat 1/2 akar 2. Kemudian untuk cos 30 itu didapat 1/2 akar 3. Kemudian tambah cos 45 itu karena cos dan sin itu nilainya sama. Kalau untuk 45 berarti 1/2 akar 2 juga. Kali sin 30 itu 1/2. Jadi 1/2. Nah, ini kan perkalian biasa dalam bentuk akar, tinggal kita kali. 1/2 kali 1/2. Ini ya, pecahan kali pecahan dapat 1/4. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Tambah 1/2 kali 1/2 dapat 1/4. Ini 4 ya. Akar 2 kali 1 ya tetap akar 2. Atau ini bisa yang lebih sederhana penulisannya. Ada 1/4, ada 1/4 berarti bisa kita faktorkan dengan 1/4. 1/4-nya keluar berarti sisa akar 6. Tambah akar 2. Ini tidak bisa dijumlahkan lagi. Berarti selesai. Untuk contoh ini ya. Itu. Jadi kita dapat nilai sin 75 derajat. Kita tinggal menyimpulkan. Jadi sin 75 derajat itu nilainya adalah 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Mudah ya? Kita coba di satu contoh lain lagi yang menggunakan ini. Mudah-mudahan nanti untuk soal ini bisa dimengerti. Jadi kita tinggal menentukan yang mana alfa, yang mana beta. Jadi kita hapus saja dulu. Saya hapus ini jawabannya. Mudah-mudahan ini juga sambil menonton video ini bisa sambil dicatat. Karena matematika tanpa dicatat itu tentunya
amat sangat sulit untuk dimengerti. Saya hapus dulu ini. Oke, sudah bersih, kita ke contoh yang lain. Bagaimana kalau kita mendapat soal yang kebalikan dari soal yang tadi? Kalau yang tadi kan memang sudah ketemu, oh 75 ini sekian. Nah, ini kalau soalnya seperti ini. Hitung nilai sin 42 derajat cos 12 derajat dikurang cos 42 derajat sin 12 derajat. Ini tentunya sekali lagi tanpa kalkulator, tanpa alat hitung. Wah, ini kan bukan sudut istimewa 42. Bagaimana kita menghitung ini 42 dengan 12? Jadi kita menggunakan rumus yang mana ini? Jadi karena di sini ada kurang, nah tentunya kita menggunakan rumus selisih. Ingat kalau tanda sama dengan ini bisa dibalik ya. Berarti seperti ini. Dari soal ini kita bisa menemukan bahwa ingat alfanya duluan. Berarti ini adalah alfa, ini adalah beta. Kalau ini alfa 42 berarti ini juga alfa beta. Benar ya, urutannya sin alfa cos beta, cos alfa sin beta. Jadi sin alfanya 42 benar, di sini juga 42, betanya 12, di sini juga 12. Berarti ini alfa beta. Dari sini kita mendapat alfanya 42, betanya 12. Sehingga kalau kita jawab, saya tinggal menulis ulang soalnya sin 42 derajat cos 12 derajat dikurang cos 42 derajat sin 12 derajat ini sama dengan, berarti ini nilainya sama ya. Saya bisa buat sin alfanya berapa? 42 dikurang betanya 12 derajat. Jadi saya di luar derajatnya supaya sekali menulis. Nah, karena ini merupakan bilangan yang sama, berarti kita tinggal menghitungnya. 42 kurang 12 itu kan 30 derajat. Oh, sin 30. 30 berapa nilainya? 1/2. Jadi tinggal kita simpulkan. Jadi sin 42 derajat cos 12 derajat dikurang cos 40 derajat sin 12 derajat itu nilainya adalah 1/2. Gitu. Mudah ya. Jadi kita tinggal melihat yang mana alfa, yang mana beta. Jadi tentunya sangat ya amat sangat terlalu mudah lah. Dan saya rasa untuk dua contoh ini bisa mewakili. Kalaupun nanti ada pengembangan bisa dibahas di video berikutnya. Jadi jika ada bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya sebisanya saya akan membantu menjawab. Untuk request contoh bisa di kolom komentar juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.